Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk kita semua dimanapun kita berada, khususnya umat Kristen ya. Kita baru-baru ini sedang dihebohkan ya, sedang ramai dibahas mengenai pernyataan seorang pendeta dan juga saya lihat video terakhir juga dia dengan seorang romo ya, yang mana di dalam pernyataan itu pertama dikatakan bahwa dia merasa Tuhan tidak adil kalau eh, Tuhan membiarkan ada orang yang baik eh, masuk ke neraka hanya karena dia tidak mengenal Yesus atau dia berada di luar Yesus ya. Dia merasa itu Tuhan tidak adil, bahkan dia berkata bahwa dia tidak akan mau menyembah Tuhan yang seperti itu, yang membiarkan orang baik masuk neraka hanya karena tidak mengenal Yesus, tidak atau di luar Yesus ya. Dan di video yang lainnya bersama dengan seorang romo, mereka berkata bahwa seseorang bisa diselamatkan eh, asal dia berbuat baik dan berbuat kasih sekalipun dia di luar Yesus. Nah, saudara, ini sedikit kita bahas bahwa ini pernyataan sebetulnya eh, agak mengherankan ya, dan juga menyedihkan karena ini keluar dari seorang eh, pendeta atau pelayan Tuhan ya. Kalau tadi ini dari bukan Kristen ya, dari yang lainnya ya, dari agama atau kepercayaan lainnya yang mengatakan bahwa mereka juga diselamatkan ya, tidak hanya orang yang percaya Yesus saja yang diselamatkan, tidak masalah karena itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, namun menjadi ramai diperbincangkan karena ini datangnya dari seorang pendeta pelayan Tuhan yang mengatakan bahwa dengan berbuat baik dan berbuat kasih orang bisa diselamatkan sekalipun ia di luar Yesus. Nah, saudara, ini menjadi uh, ramai ya, sudah banyak juga yang membahas, tapi saya juga pengen sedikit menyampaikan bahwa hal yang saya renungkan pertama waktu mendapatkan melewat video itu di dalam beranda saya, maka yang pertama terlintas di pikiran saya bahwa ini orang merendahkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, kalau ada seorang eh, hamba Tuhan ya berkata bahwa kita bisa diselamatkan asalkan kita berbuat baik dan kasih sekalipun kita di luar Yesus, menurut saya itu sama saja dia merendahkan, menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, padahal jelas Alkitab kita berkata Yesus mati menderita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, jadi kalau kita bisa diselamatkan uh, dengan berbuat baik tanpa Yesus, untuk apa Yesus harus menderita, mati di kayu salib? Nah, ini maka saya tidak tahu pemahaman dari hamba Tuhan ini mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib ini seperti apa, sehingga dia bisa berkata bahwa di luar Yesus bisa selamat asal berbuat baik dan berbuat kasih ya. Itu pertama. Menurut saya dia merendahkan pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Yang kedua, saya pikir bahwa dia salah juga memahami firman Tuhan. Kalaupun dia berkata, oh, orang itu baik, tapi firman Tuhan jelas katakan bahwa manusia itu
sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Sebaik-baiknya manusia, dia berdosa. Ya, sebaik-baiknya manusia, dia pasti ada berbuat dosa. Ada natur dosa sebetulnya dalam diri kita. Makanya anak kecil tidak perlu kita ajari untuk berbuat jahat, tidak perlu kita ajari untuk berbohong. Mereka bisa sendiri karena ada natur dosa. Nah, maka firman Tuhan katakan kita semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Jadi sekalipun kita baik, tapi karena dosa kita harus dibawa kepada maut. Itu udah jelas firman Tuhan katakan, ya. Sebaik-baiknya manusia dia berdosa, upahnya dosa adalah maut, kecuali kita menerima pengampunan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, ya. Jadi itu yang kedua, ya, bahwa kalau dia bilang orang itu baik, saya sampaikan bahwa firman Tuhan katakan manusia semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, upahnya ialah maut, ya. Saudara-saudara, dan kalau kita katakan keselamatan ada di luar Yesus, saya heran kalau ada pendeta yang berkata demikian, padahal Alkitab sudah jelas katakan, ya, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada yang datang kepada Bapa, tidak ada yang bisa masuk kepada kehidupan yang kekal kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, firman Tuhan katakan juga bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada, ya, nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah jelas sebetulnya ayat-ayat firman Tuhan banyak sekali menyampaikan bahwa memang keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saya makanya heran kenapa ada seorang pendeta hamba Tuhan yang berkata bahwa keselamatan ada di luar Yesus asal berbuat baik dan berbuat kasih. Nah, jadi ini saya heran saudara, tapi buat saudara-saudara yang mendengar firman, yang mendengar pernyataan itu maksud saya, dan saudara menjadi bingung, ya, saya sampaikan firman Tuhan. Ini kembali saya ingatkan firman Tuhan. Pertama tadi bahwa saya sampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan jelas katakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya uh, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, kata firman Tuhan. Ya, yang kedua, bahwa pernyataannya itu telah merendahkan pengorbanan Yesus di kayu salib, sebab Yesus mati di kayu salib, menderita di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita diselamatkan, dibebaskan dari maut dan memperoleh hidup yang kekal, masuk surga melalui iman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, jadi pernyataan beliau sudah merendahkan pengorbanan Yesus itu sendiri di kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan kalau kita berpikir kita adalah orang baik, ingatlah firman Tuhan katakan kita ini semua sudah berdosa dan upah dosa ialah maut. Maka supaya kita terlepas dari maut, satu-satunya jalan adalah hanya di dalam Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau saudara kasihan kepada orang-orang yang di luar Yesus, yang mereka adalah orang baik, maka firman Tuhan memberitakan, tugas kita lah untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu. Amanat agung itulah kita laksanakan, kita lakukan kalau kita kasihan melihat orang-orang lain, orang-orang baik yang akan masuk neraka, maka beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah Injil. Itulah tugas kita, tugas untuk kita semua, amanat agung untuk kita semua. Ya, jadi itu sedikit saudara-saudara, biarlah
boleh membantu kita kembali memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Pokok keselamatan kita, ya, hal yang utama dalam kekristenan kita mengenai keselamatan, biarlah kita pahami dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan akal pikiran perasaan kita, ya, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.